Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ADW Bird Farm. Baik sobat kenari mania maupun sobat kicau mania, lama sekali nggak bikin konten seperti ini. Nah, kali ini saya mau bikin konten. Ya, mungkin ada beberapa teman yang belum mengetahui seri-seri kenari. Ya, di sini saya akan membahas, tapi membahasnya secara mendasar saja ya. Nanti untuk pembahasan silangan-silangan dari crossbreed hybrid nanti dibahas di konten selanjutnya. Oke, langsung saja disimak. Baik sobat kenari mania, bagi kalian yang belum tahu nih atau mengingatkan kembali, apa saja seri-seri yang ada di dunia perkenarian. Ada yang menjelaskan, loper, AFS, AF itu apa saja, dari silangan apa saja. Baik, saya akan membahasnya dari seri yang paling paling banyak orang ketahui lah. Yang pertama seri lokal, karena seri lokal itu paling enak untuk diketahui ya. Burungnya kecil dari silangan-silangan yang nggak tahu dari indukan apa, dari itu jalur murni kah atau dari AF atau apa. Yang jelas enaknya ngatainnya lokal karena untuk indukan kurang jelas, dan mungkin istilahnya burungnya itu rata-rata kecil. Nah, dari situ orang-orang pemula seperti saya itu enaknya disebut lokal. Tapi jangan salah, ada kenari seri AF. Seri AF pun juga ada yang bodinya seperti lokal. Dan lokal pun juga ada yang bodinya seperti AF yang besar. Nah, kenapa itu terjadi? Ya karena dalam dunia perburungan, dunia persilangan atau dunia peternakan, kita tidak tahu kita kawinkan atau kita kita beternak itu kan nggak tahu kita anakannya nanti keluarnya besar atau kecil, itu semua kan kehendak Allah. Nah, yang jelas peternak itu mengusahakan hasil ternakan terbaiknya. Meskipun lokal-lokal, kalau terahnya jelas bisa mengeluarkan dengan ukuran size yang besar. Seperti teman saya itu kenarinya lokalnya juga besar-besar. Nanti saya kasih contoh fotonya. Saya punya hasil ternakannya juga. Nah, untuk seri AF itu silangan dari FCG pakai bahasa Jawa lagi, F1 ataupun F2 ataupun F3 dikali atau disilangkan dengan sesama F1, F2 ataupun F3, nanti keluarnya AF juga. Ataupun F1 dikalikan lokal, itu keluarnya lokal. Nah, F1 sama lokal itu keluarnya juga AF, bukan lokal. Tapi ya banyak yang masih rancu lah kalau untuk urusan persilangan. Nah, nanti saya akan kasih tabel yang simple seperti ini tabelnya. Baik, dari seri AF kita naik lagi ke seri F1, F2, F3. Lah, F1, F2, F3 itu silangan dari apa? Dari kenari galur murni, entah itu dari YS, Scott Fancy, Belgian Bosu, atau Rasmi. Nah, itu disilang dengan misalkan YS disilang dengan F1, itu keluarnya F2. Silangan YS disilang dengan F2 itu keluarnya F3.
Nah kalau YS disilang sama F1 kok F1 disilang sama lokal itu turunnya jadi seri F1, disilang sama AF itu turunnya jadi F1 gitu. Kalau sesama misalkan YS disilang dengan sesama seri F, misal F1 F2 F3 itu keluarnya misalkan YS sama F1 keluarnya F2, YS sama F2 keluarnya F3, jadi seperti itu. Kalau YS sama AF itu keluarnya F1. Nah kalau YS sama lokal juga F1 gitu. Nanti di tabel simple kok, ada tabel. Nah di atasnya seri F itu ada seri galon murni, YS, GB seperti yang saya katakan tadi, rasmi. Nah kalau untuk istilah YS lokal, rasmi lokal itu silangan dari apa? Ya YS Yorkshire impor sama Yorkshire impor di silangan di Indonesia menghasilkan, kan tetap jalur murni itu, menghasilkan YS galur murni yang diternak dari Indonesia itu YSL. Biasanya sebutannya gitu ya. Gimana ya? YS impor yang diternak di Indonesia jadinya YSL atau YSL Indonesia. Biasanya begitu kalau yang belum tahu ya. Nanti saya kasih tabel yang simple. Nah terus ada silangan YSGB SF itu apa? Ya itu silangan crossbreed namanya. Nanti dibahas di konten selanjutnya insya Allah. Nah ada apa ya, silangan dari F1 rasmi, yaitu ada F1 SF. Itu sebenarnya konsepnya sama, karena kenari itu kan untuk kasta tertinggi yaitu kenari YS, biasanya tolok ukurnya kenari YS. Nah terus ada silangan AFS, loper, F1 enggak ada, F1 YS S. Biasanya orang-orang itu ada AFS, ada loper gitu. Kalau menurut saya pribadi untuk AFS loper itu enggak ada. Itu hanya trik marketing supaya apa ya, supaya harganya ada lebihnya sedikit lah dengan cari AF gitu. Tapi menurut saya itu enggak ada ya AFS atau loper itu. Loper ya lokal, AFS ya AF. Karena AF itu kan silangan dari F1 sama lokal, misal F1 sama F1 gitu. Kalau F1 kan orang-orang kadang menyebutkan AFS. Nah, biasanya AFS itu dilihat dari segi postur, biasanya gede. Ini AFS dari silangan F1. Nah, kalau F1 itu keluarnya kecil, apakah masih pantas disebut AFS? Itu kan nggak adil. Nah, adilnya kan AF, tetap AF. F1 keluarnya besar ya AF. Lah ini kok besar bukan AFS. Nah untuk body besar itu kan bonus. Itu aja enaknya. Kalau untuk F1 sama lokal bodinya besar kok disebut loper, karena postur lokalnya besar, itu lokal super. Ya itu sebenarnya trik marketing. Kalau saya nyebutnya tetap lokal dengan postur yang bagus. Dari segi harga juga beda lah. Kita sebagai peternak berusaha untuk menampilkan ternakan kita sebaik mungkin, menghasilkan ternakan dengan kualitas yang baik. Masa sesama lokal dengan misal ternakan kita hasilnya besar-besar, nah sedangkan di peternak lain lokalnya kecil-kecil, masa kita sama harganya? Ya mungkin berbeda lah. Nah ini contohnya, ini kenari seri AF ya, besar ini hampir se F1 atau bahkan seperti F1 standar. F1 yang kecil pun juga sudah masuk ini betina punya saya.
Ini peternaknya juga jelas teman saya. Ini silangan, kemungkinan silangan dari R2 dengan AF mungkin. Hasilnya juga besar. Nah ini yang kecil tengah ini bukan lokal ini. Ini AF, ini juga AF, tapi AF dari SF, AF SF namanya. Seperti lokal ini juga ada ring, jelas itu peternaknya. Ini peternak jauh ini. Kalau mau mengetahui silangannya bisa ada nomor HP-nya itu. Biasanya untuk peternak gitu dikasih ring dan nomor HP biar untuk tanya-tanya serinya, tanya-tanya silangannya biar enak itu. Nah kalau ini lokal tapi size-nya besar. Saya yang katakan tadi ini ternakan teman saya. Yang lokal size-nya kalau untuk AF medium atau AF yang anu itu juga sudah masuk ini. Juga ada ringnya. Ini ternakan teman saya sendiri, silangan dari apa ya? AF sama lokal bisa. Ini lokalnya yang betina itu punya saya, punya temanku itu AF. Besar ini untuk sekelas lokal, sama AF SF aja besaran ini. Sama ternak aku lokal juga masih besar lokal yang ini. Ini kemungkinan betina. Jadi itu contohnya. Kalau kita mempertahankan terah, mempertahankan kualitas, insya Allah hasilnya juga bagus-bagus. Punya teman-teman saya bagus-bagus ini. Jadi seperti ini contohnya. Kalau untuk segi harga itu biasanya peternak sendiri yang menentukan. Kalau untuk di pasaran ya beda lagi harga pasaran sama harga peternak itu. Biasanya harga peternak kok mahal karena ya ternak itu sulit. Ternak itu sulit, saya akui. Dan untuk menghasilkan hasil ternakan yang baik itu ya juga sulit. Kita membutuhkan indukan yang bagus, belum prosesnya, belum apa yang diharapkan nanti ternyata mati atau itu. Ya pokoknya sulit lah untuk menghasilkan yang terbaik dengan apa ya, dengan menampilkan peternakan kita terbaik dengan konsisten itu sulit. Kalau untuk di pasaran kita cari yang rut-rutan itu apa yang misalkan belinya setoran, harga setoran itu kan itu sudah wacak, nggak tahu ringnya mana, peternya siapa, silangan dari apa-apa kita nggak tahu. Mereka menyebutkan itu biasanya ini agak besar sedikit dikasih AF, nggak taunya ternyata dari gigi serinya seri lokal tapi badannya besar, itu biasa di catering itu apa namanya upgrade seri. Biasanya yang terjadi seperti itu kalau di pasaran, kalau nggak jelas dari peternakan. Banyak seri AF yang besar seri YS, AF yang size-nya seperti YS ya ada banyak. Harganya pun juga mengikuti, mahal juga. Ada lokal yang besar seperti AF juga banyak. Dan biasanya peternak-peternak itu yang menghasilkan ternakan besar-besar itu biasanya mengikuti proses. Ya prosesnya nggak sebentar, pasti lama. Nggak semua peternak bisa berhasil lah. Nah saya juga nggak menyalahkan bagi para penjual di luar sana yang menyebutkan AF, AFS, loper, itu nggak menyalahkan karena ya itu sudah tradisi lah buat marketing. Tapi kalau untuk peternak itu, kalau menyebutkan peternakannya dari F1 itu AFS, itu ya sangat disayangkan sekali kalau untuk sekelas peternak. Karena sekelas peternak itu kan acuannya sebenarnya kan dari silangan-silangan yang menurut keilmuan itu yang kita anut. Misalkan F1 tadi kan AF ya AF, jangan disebutkan AFS. Misalkan
size nya kecil, size nya besar pun tetap AF, karena untuk darahan kan dari indukan yang sama. Misalkan hasilnya, misalkan anaknya 3 kan pasti berbeda-beda, tapi untuk darahan kan tetap sama. Jadi seperti itu. Di tabel yang saya tampilkan tadi sudah jelas dan simple sekali. Kalaupun ada tabel yang yang banyak, yang ada AFS, AFS, loper, loper itu ya abaikan saja, cari yang simpel-simpel saja. Jadi kesimpulannya begini, kalau YS disilang F1 itu keluarnya F2, YS F2 F3, jadi begitu untuk seri menghasilkan seri F ya. Nah, untuk menghasilkan seri AF yaitu F1 silang sama F1, F1 silang sama F2, F1 silang, ya itu menghasilkan AF, F1, F2, F1, F3 itu. Nah, untuk menghasil F1 sama lokal pun tetap AF ya hasilnya, tapi hasilnya baik. Biasanya hasilnya yang bagus itu F1 sama F1 atau F1 sama AF itu hasilnya insya Allah bagus-bagus. Kalau F1 sama lokal itu ya ada yang bagus, tapi ya kebanyakan masih proses-proses untuk mengeluarkan yang bagus. Nah, untuk seri lokalnya itu ya AF. Biasanya untuk menghasilkan lokal yang baik ya lebih baik seri AF kali AF itulah, biasa nanti bisa mengeluarkan seri bagus. Kalau lokal ya, kalau lokalnya bagus ya nanti keluarnya bagus. Jadi untuk peternak itu usahakan cari indukan terah dari peternak yang jelas juga. Kalau dari pasaran ya, kalau misal kita sudah pengalaman, tahu milihnya, ini burungnya bagus, meskipun nggak tahu silangannya. Kalau saya biasanya burungnya besar di pasar itu, saya beli katanya AF itu ya tetap saya saya arani, kalau Jawa, kalau bahasa Indonesia tetap saya bilang itu lokal lah enaknya, meskipun itu nanti serinya AF atau gimana kan nggak jelas, soalnya nggak tahu peternaknya dari mana. Jadi seperti itu untuk pembahasan kali ini ya, meskipun bahasanya belepotan karena lama nggak ngonten sama sekali ya, semoga paham lah bagi teman-teman yang mungkin lupa dan belum tahu. Kalaupun yang sudah tahu, mohon koreksinya ya dari kata-kata saya. Terima kasih, salam santun dari peternak ADW Petfam. Semoga dari sobat-sobat Kenari Mania yang beternak, ternaknya lancar dan usahakan untuk menghasilkan kualitas yang bagus. Kalau untuk mengejar kuantitas pasti mengabaikan kualitas. Lebih baik mengabaikan kuantitas, mengutamakan kualitas. Kalau kualitas diutamakan, kuantitas pasti mengikuti. Jadi seperti itu. Dan yang ingin beli pun juga, kalau kualitas kita baik pasti banyak yang nyari. Jadi seperti itu pesan saya ya. Semoga kita juga selalu diberi rezeki yang barokah, melimpah, serta terus diberi kesehatan. Apabila ada sobat kicau atau sobat Kenari Mania yang mungkin dalam ada yang susah, ada yang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya dan semoga diberi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Terima kasih, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ADW Petfam, mantap.